Hai, sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lainnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Jadi konsep godlike itu kan level 3 nih, bisa disebutnya begitu. Dimana kita nggak take action, ya, atau kita nggak gunakan teknik ABCD, kita nggak punya keinginan, kita punya keinginan untuk dapat wanita, tapi kita nggak ngejar dia, gitu. Yang level 3 atau level godlike ini lakukan adalah pada saat wanita datang, kita hanya merespon, gitu ya. Jadi pada saat aku bilang kayak gini, kita nggak usah ngejar wanita, itu termasuk berhenti untuk approach, berhenti untuk kenalan di mall atau di mana, berhenti untuk cari-cari wanita dan menggunakan kekuatan pikiran kita yang seperti ada telepati dengan wanita. Kalau pikiran kita benar, nanti wanita akan datang sendiri. Nah, mungkin nih teman-teman juga banyak yang skeptis. Aku dulu juga skeptis, apa-apaan ini. Aku dulu juga skeptis, tapi begitu banyak kejadian yang mungkin terlalu banyak aku nggak bisa ceritain di sini. Mungkin nanti rekaman-rekaman berikutnya aku ceritain kejadian aku. Nah ya, contohnya aku mikir, dan aku mikir itu spesifik. Contohnya aku mikir, aku pengen dapet pada saat itu, pengen dapet cewek yang bisa tarik perut. Ternyata 2 minggu kemudian aku nggak ngapa-ngapain, dikenalin sama cewek belasteran Arab, bisa tarik perut, dan dia suka sama aku nggak ngapa-ngapain. Itu cuma sebagian kecil, masih banyak hal-hal yang lain. Pokoknya intinya seperti itu. Jadi gunakan kekuatan pikiran kita seperti ada telepati, tiba-tiba wanita datang. Nah, yang salah, yang kemungkinan salah adalah pada saat wanita datang, mereka akan memberikan respon yang bagus. Kalau kita tidak merespon bagus kembali, di situ yang salah. Biasanya yang kesalahan itu terjadi pada saat kita merespon. Dan ingat, level 3 ini yang kita lakukan hanyalah merespon. Jadi kita benar-benar kayak istilahnya kayak duduk, kayak duduk nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba semua datang kita merespon. Nah, apakah respon kita benar? Kalau respon kita benar, nah maka semua akan terjadi dengan alami, dengan sendirinya flow. Tapi kalau respon kita nggak benar, maka yang terjadi adalah dua hal. Yang terjadi adalah dia hilang atau jadi salah semuanya, atau sebenarnya dia hilang itu merupakan satu bagian dari skenario, tanda kutip skenario alam semesta untuk membawa kita ke satu titik di mana titik itu diperlukan untuk nanti kita ditemuin lagi sama siapa gitu. Nah, oke. Jadi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini. Apa mungkin kita nggak ngapa-ngapain cewek datang? Apa mungkin kita kerjaannya cuma bisa ngerespon doang? Kita nggak ngapa-ngapain, nggak ngejar cewek, nggak kenalan? Apa mungkin? Nah, itu sulit diterima. Kenapa? Karena kita terkondisi dengan satu mindset di mana kalau mau mendapatkan sesuatu kita harus kerja keras. Mindset itu begitu mengakar dari kecil, karena dari kecil pun kita mau dapat ranking 1 nih, ya kan, rapor mau bagus, kita harus belajar mati-matian. Nah, kita diprogram seperti itu, dan kalau kita nggak ranking, kalau kita nggak nilainya bagus, kita akan dipukulin, dan kita ditaruh lagi mindset bahwa kalau nilainya jelek, nanti kita nggak bisa dapat pekerjaan, kalau nggak dapat pekerjaan nggak makan, kalau nggak makan mati. Jadi otak kita dengan cepatnya memproses, yaitu tidak kerja keras sama dengan mati, tidak kerja keras sama dengan tidak dapat apa-apa. Nah, karena mindset itu, jadi kita selalu berpikiran bahwa kerja keras itu dibutuhkan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, dalam konteks ini mendapatkan wanita. Namun kenyataannya, faktanya, kalau dilihat-lihat lagi, orang yang kerja keras rata-rata biasanya itu orang yang lari di tempat, gitu ya. Walaupun nggak semua, tapi rata-rata seperti itu. Coba lihat, siapa yang lebih banyak kerja keras, bos apa karyawan? Pasti karyawan.
Yang dapat banyak hasil siapa? Si bos. Nah, dari situ aja di depan muka kita itu yang terjadi. Orang masih mikirnya harus kerja keras, ya kan? Terus dalam konteks pria wanita, biasanya yang mengejar, andai kan terjadi sesuatu, misalnya dia mengejar pacaran terus putus, yang mengejar itu biasanya yang lebih sakit hati. Gitu, karena dia sudah menginvestasikan emosinya, energinya, waktunya untuk mengejar gitu. Dan biasanya yang mengejar itu akan jadi orang yang pengikut gitu. Misalnya pria mengejar wanita, maka nanti wanita yang akan memimpin relationshipnya pria yang mengikut. Dan kalau sampai wanita memimpin, maka si pria akan sengsara. Kenapa? Karena wanita akan semena-mena, terus dia akan menyepelekan prianya, terus akan digunakan cuma seperlunya aja, ya you know lah drama wanita seperti apa, dan itu nggak akan bikin bahagia gitu ya. Jadi mindset bahwa pikiran kita itu kita harus kerja keras untuk mendapatkan sesuatu itu sudah mengakar. Aku ingin jelaskan dulu nih sama teman-teman, bagaimana mungkin pikiran kita bisa mempengaruhi hal-hal di luar kita. Ya, bagaimana mungkin pikiran kita mempengaruhi hal-hal di luar kita. Contohnya kalau kita mikirin wanita spesifik, seperti kasusnya aku dulu, aku mikirin spesifik yang bisa nari perut seksi, wanita tinggi seksi, bisa nari perut. Tiba-tiba itu datang tanpa aku cari, dia datang aja dengan sendirinya. Bagaimana mungkin? Nah, ini aku jelasin dulu apa yang terjadi di kepala kita. Yang terjadi adalah kita punya kekuatan pikiran, di mana kekuatan itu bisa mempengaruhi bukan hanya sekeliling kita, tapi dari yang jauh pun bisa terpengaruh. Contohnya kalau kita mikirin seseorang yang kita suka, nah seseorang yang kita suka itu ada di ujung dunia gitu. Kita di ujung sama ujung, dia bisa terpengaruh dengan pikiran kita dan dia bisa datang kepada kita. Kok bisa? Nah, secara sains, aku kupas dulu secara sains bahwa kalau pikiran kita ya, bukan pikiran. Kalau semua benda di zoom, paling kecil itu adalah atom kan. Terus atomnya itu ada macam-macam di dalamnya. Ada neutron, ada quark dan lain-lain. Pokoknya intinya kalau zoom itu intinya di paling kecil itu atom. Nah, setelah diselidiki, ini bidang ilmunya yang menyelidiki atom ini, fisika kuantum. Setelah diselidiki bahwa sebenarnya semua atom ini berhubungan. Jadi ada satu atom dibelah dua, ya, dibelah dua dan satu ditaruh di bulan misalnya, satu lagi di bumi. Nah, atom ini diputar 180 derajat, dia akan mempengaruhi potongan atom yang ada di bulan sana juga berputar gitu. Dan itu nggak ada kabelnya atau nggak ada frekuensi yang menghubungkan antara dua atom ini gitu. Jadi dengan kata lain, satu atom dengan atom lain itu semuanya saling berhubungan, dan satu dirubah semuanya berubah. Nah, sayangnya untuk melihat hal ini kita harus pakai mikroskop zoom paling kecil. Nah, nggak mesti juga kita seperti itu, cuma kita bisa merasakan efeknya. Apa yang kita pikirkan itu bukan hanya di dalam kepala kita, tapi keluar ke dunia luar sana, terus mempengaruhi dunia luar. Jadi kalau kita mikirnya ketakutan gitu, kita pikir ketakutan, kekhawatiran, takut dibully, nanti lama-lama orang-orang sekeliling kita ngeliat kita kayak nyebelin dan akhirnya kita dibully, ya kan, seperti itu. Banyak kasus, contohnya nih, aku kasih beberapa contoh yang mungkin teman-teman juga bisa relate, bisa pernah ngalamin gitu. Contohnya, kalau kita dengar musik, kita lagi suka dengar musik gitu, musiknya ini musik langka, pernah hits cuma tahun-tahun zaman dulu gitu, kita senang gitu dengerin, bukan top 40 yang sekarang ya, tapi lagu yang udah jarang dimainkan lah, kita senang gitu dengerin. Entah gimana kita lagi jalan-jalan ke mall kemana, tiba-tiba lagu itu ada yang pasang gitu. Pasti itu pernah kejadian kan, bahkan sering. Mungkin juga ini, kalau barang semakin kita cari malah nggak ketemu, tapi giliran kita nggak cari, kita lepasin aja gitu, malah ketemu gitu. Itu kenapa? Karena kalau kita pikirin barang itu
kita merasakan yang namanya emosi needy atau butuh-butuh amat. Kenapa kita butuh? Karena kita nggak mau kehilangan. Nah gitu. Nah jadi pikiran kita itu sebetulnya kita nggak mau kehilangan. Yang kita pikirin adalah hilang. Nah ini jadi hilang. Tapi giliran kita udahlah terserah, kita nggak butuh lagi. Nah barang itu malah ada karena pikiran kita adalah kita nggak butuh lagi. Kita udah tercukupi, cukuplah apa yang ada. Tiba-tiba barang itu ada gitu. Ada lagi. Kalau mau lebih ekstrim nih, coba teman-teman masuk ke YouTube, ya, masuk ke YouTube dan di situ, lupa nama videonya ya. Yang jelas di situ ada eksperimen seperti ini. Nasi ditutup di satu kayak tempat plastik gitu ya, kayak Tupperware, ada dua Tupperware yang sama, terus ada nasi putih ditaruh di dalam dua Tupperware ini. Nah Tupperware yang satu dikasih stiker pikiran jelek, Tupperware yang satu lagi dikasih stiker pikiran buruk. Nah selama 30 hari atau 60 hari lupa, dua nasi ini, yang satu dikasih pikiran jelek gitu kayak aku jelek, aku nggak berguna, aku nggak pede, gini. Terus yang satu dikasih pikiran yang bagus-bagus. Nah dalam 30 hari atau 60 hari ternyata nasi yang dikasih pikiran bagus itu lebih bagus nasinya, dan yang satu lagi udah busuk karena cuma dikasih pikiran-pikiran doang. Nah itu coba lihat di YouTube. Jadi pikiran kita itu mempengaruhi sekeliling kita, bahkan hal-hal yang jauh. Poinnya adalah pikiran kita mempengaruhi sesuatu yang jauh di sana gitu. Nah sampai situ clear bahwa pikiran kita mempengaruhi semua yang jauh di sana. Nah kembali ke pertanyaanmu ya Ton ya. Iya. Ya itu bisa nggak kita dari level 1 langsung lompat ke level 3? Kita nggak usah belajar mengejar wanita dulu level 2. Bisa nggak gitu? Nah, ingat ya bahwa pikiran kita itu mempengaruhi semua. Ya dengan kata lain, apa yang kita percayai itu akan terjadi. Begini, kamu nggak mungkin nggak pernah belajar soal cewek. Pasti belajar, dari kecil itu kamu udah belajar, walaupun belajarnya bukan dari aku atau dari pick up artist atau dari apa ya. Belajarnya pasti dari lingkungan. Kamu belajar soal bagaimana memperlakukan wanita dari lingkungan, atau dari orang tua, atau dari teman-teman sekeliling. Kamu belajarnya dari mereka, itu disebut programming, iya kan? Diprogram sama sosial, jadi ada social programming. Nah, itu jadi pegangan kamu, itu persiapan kamu kan pada saat itu, benar nggak? Karena modalnya program dari yang dikasih orang dari kecil. Nah, terus kamu belajar godlike nih, bisa nggak belajar skill mendekati wanita, nggak needy, bla bla bla, bisa nggak langsung belajar godlike doang tiba-tiba berhasil? Oh bisa. Kenapa? Banyak buktinya. Dari mana? Banyak orang nggak pernah belajar soal dari aku atau belajar soal cewek dari pick up artist atau macam-macam hal itu, tapi mereka punya semacam bawaan lahir ya, atau natural atau skill alami yang mereka sendiri nggak bisa jelasin. Pada saat kamu tanya, kok bisa lu gini, kok bisa lu dapet dia gitu, dia sendiri nggak bisa jelasin. Itu intuisinya yang bermain, dia benar-benar ngikutin intuisi. Pada saat kamu nanya caranya, dia harus menggunakan logikanya, sedangkan logikanya nggak mampu untuk menjabarkan intuisi, karena intuisi itu sendiri dinamis, nggak statis. Kalau logik kan statis kan, butuh hal yang konsisten. 1 + 1 = 2, konsisten, titik. Nah, sedangkan intuisi itu bisa dinamis macam-macam, makanya logika sulit menjelaskan. Jadi apakah mungkin nggak belajar skill, cuma belajar godlike, akhirnya bisa tanda kutip jadi godlike? Itu bisa, udah banyak buktinya. Nah, sayangnya mungkin yang gagal ya, itu karena mereka bertingkah laku berdasarkan social programming yang salah. Ya, social programming yang salah. Nah, andaikan social programmingnya salah, pasti mereka nggak dapet ceweknya kan. Pada saat nggak dapet ceweknya, timbullah pertanyaannya, kok kenapa nggak bisa?
Pada saat dia bertanya kok kenapa nggak bisa, disitulah awal dari pencarian dia, gitu. Nah, entah dia mencarinya lewat teman-temannya atau lewat internet atau apa. Kalau dia terus bertanya cara paling bagus yang bisa itu apa, nanti dia akan melewati fase yang level 1, 2, 3 tadi. Dari awalnya level 1 kok nggak bisa, dia akan mencari, jadi level 2 kan. Level 2 dia akan pelajari teknik ABCD gini gitu, ngejar wanita intinya. Tapi satu titik dia sadari bahwa wah, kalau urusan cewek nggak masih ribet begini gitu. Ribet malah kadang kalau kita santai malah ceweknya datang, kalau ribet begini malah ceweknya lari. Barulah dia masuk level godlike. Nah, tapi ada nggak yang dari level 1 langsung ke level 3? Ada. Yang dia pelajari cukup 1, dia tahu bahwa godlike itu nggak needy. Dengan kata lain, mau dapat, mau enggak. Dia cuek dengan hasilnya, karena dia menikmati prosesnya. Itu pertama ya. Nah, kalau orang yang terlalu peduli sama hasil, ya pokoknya harus dapat hasil, dia akan langsung masuk level 2. Tapi kalau orang yang nggak peduli hasil, dapat enggak, yang penting prosesnya, dia akan langsung ke level 3. Karena yang paling penting itu proses, semuanya itu proses. Nggak ada ujungnya kok, semuanya berputar, benar nggak? Iya. Ya kan? Jadi dia akan berhasil dari level 1 langsung level 3. 1, kalau dia nikmatin proses, dia nggak peduli hasil, dia eksperimental. Ya. Kedua, itu by the way itu bikin dia nggak needy ya, Terus kedua, dia tahu bahwa yang harus dia lakukan adalah merespon secara spontan pakai intuisi. Jadi dia akan ikutin intuisinya terus menerus. Nah, yang salah adalah pada saat orang mengikuti intuisi awalnya lalu gagal, dia langsung ngecap, oh berarti intuisi nggak berhasil. Dia pikir intuisi kalau dipakai langsung berhasil, kalau nggak ya udah nggak berhasil, gitu. Itu juga ngaco, karena intuisi pada saat dipakai dari awal belum tentu berhasil. Itu butuh proses untuk terus menerus ditajamkan gitu. Dia harus terus menerus spontan. Nanti spontanitasnya akan lebih bagus lagi. Jadi jangan pikir pakai intuisi sekali nggak berhasil ya udah semuanya nggak berhasil. Belum tentu. Kalau kamu coba teknik itu pada saat pertama-tama digunakan itu udah pasti nggak berhasil. Pasti selalu gagal dulu. Apapun yang kamu coba awalnya pasti gagal dulu. Gitu. Jadi jangan cap begitu pakai intuisi nggak berhasil. Oh intuisi fail. Enggak seperti itu juga. Justru intuisi terus dipakai supaya kamu terbiasa dengan spontanitas. Nah, ini sama seperti anak kecil diajarkan pakai otak kiri atau otak kanan. Kalau pakai otak kiri, mereka diajarkan menghafal, hafalan, betul nggak? Kalau pakai otak kanan, mereka diajarin pengertian. Ya kan beda dong, hafalan sama pengertian beda dong. Kalau hafalan, dia menghafal. Begitu ada hal-hal yang dia nggak tahu, dia nggak hafal atau dia nggak ngerti, dia lihat hafalannya nggak ada, dia bingung mau ngapain kan gitu, ya kan? Tapi kalau dia ngerti, ada hal-hal yang macem-macem yang dia belum pernah pikirin sebelumnya, tapi dia ngerti dasarnya, dia bisa melewati itu gitu. Ya jadi seperti itu. Orang yang menggunakan intuisinya dan dia nggak peduli hasil, dia cuma percaya prosesnya, itu bisa langsung lompat ke level 3. Nah, tapi yang sulit adalah orang yang logikanya ini jalan. Logika ini kan selalu nyari kepastian tuh, konsistensi. Kalau nggak pasti dan konsisten, itu disebut gagal kan semua logika, benar nggak? Iya. Ya kan? Kalau 1 tambah 1 sama dengan 3 itu salah. Dia maunya konsisten 1 tambah 1 sama dengan 2. Makanya logika ini selalu mencari kepastian. Dan di godlike itu sendiri level 3 itu aku sarankan untuk kurangi pakai logika dan lebih ke intuisi. Apa nggak pakai logika? Aku rasa logika kan penting juga. Betul, aku rasa logika itu penting untuk menjelaskan. Fungsi logika yang paling penting menurut aku adalah untuk menjelaskan sesuatu. Tapi kalau untuk
membuat sesuatu itu, khususnya di sosial ya, khususnya untuk hal sosial, untuk berhasil di sosial, logika itu bagus untuk menjelaskan. Tapi kalau untuk dipakai benar-benar sebagai pedoman untuk berhasil di sosial, aku rasa itu enggak. Karena kebanyakan orang-orang yang pinter gitu ya, pinter logikanya, akademis, biasanya agak sulit bersosial. Justru yang pakai feeling, pakai perasaan, pakai intuisi, justru itu yang bisa ngomong, PR-nya bagus, mereka ngomong lancar, terus bisa membawa suasana jadi hangat, bisa humor gitu. Jelas nggak maksudnya? Ya, aku pengen wanita seperti ini. Program pikiran kamu, nanti perilakunya, jangan pakai logika, perilakunya akan timbul sendiri berdasarkan intuisi kamu, ikutin aja. Nah, jangan sampai pada saat proses perilakunya ini disusun sama intuisi, logika kamu ikut campur, nggak bisa, harusnya begini, wah udah kacau. Itu kembali lagi ke rutinitas, kamu pakai teknik ABCD, kalau dia ngomong gini jawabnya begini, nah itu balik lagi ke level 2 kan. Kamu tinggal komen awalnya kamu mau apa, nanti tiba-tiba ikutin intuisi. Kayak kamu tadi date, misalnya ketemu cewek, terus logika kamu shutdown kan, yang kamu ikutin adalah intuisi, peluk. Nah kalau logika kamu ikut campur seperti ini, intuisi bilang peluk, terus kamu jangan peluk, ntar gini, dia belum ngasih eye contact, dia belum gini, nah udah prosesnya jadi kacau gitu loh. Ya gimana? Clear nggak? Oh jadi konsepnya ini kita boleh pakai logika tapi secukupnya, jadi jangan terlalu apa ya? Ya kita pakai untuk secukupnya lah, itu maksudnya. Pada saat dihadapkan dengan situasi kamu harus cepat respon, kalau bisa jangan pakai logika, itu maksudnya. Oh gitu. Kamu basically logika itu apa sih? Menurut kamu apa logik? Ya pasti ya, sistem. Nah, menurut aku logika itu adalah program kamu, program lama kamu. Kamu diprogram sama lingkungan, sama teman-teman, sama sekitar dari kecil, itu yang jadi logika kamu. For example, teman-teman kamu bilang kalau cewek harus diperlakukan kayak putri, terus ibu kamu bilang, karena ibu kamu wanita ya, perlakuan wanita kayak putri gitu. Nah, itu akan jadi bagian logik kamu. Logik kamu mengatakan bahwa wanita harus diperlakukan seperti putri. Kamu gunakan logik kamu ke wanita. It doesn't work. Gitu. Jadi menurut aku ya, logika itu adalah program-program lama kamu. Nah, jangan sampai membatasi. Kalau kamu pakai intuisi, logika kamu bisa berubah. Logik kamu bisa berubah. Dan intuisi juga program juga kan? Oh, beda. Intuisi bukan program. Yang program adalah insting. Nah ini ya, gini, insting sama intuisi itu berbeda loh. Jangan salah, insting misalnya gini. Tapi by the way, insting itu datang dari logika juga. For example, kamu diajarin dari kecil begini. Don't talk to stranger. Jangan ngomong sama orang asing. Itu jadi bagian logika kamu, ya. Oke, nah begitu ada orang asing ngomong sama kamu, logika kamu bilang apa? Don't talk to stranger. Tapi orang asing itu terus ngomong, tiba-tiba muncul insting kamu dong. Insting kamu bilang apa? Wah, harus lari, harus pukul, harus menghindar gitu kan. Karena insting kamu based on logika kamu. Gitu. Kan perilaku berdasarkan insting kan. Misalnya kalau ada stranger yang ngomong sama kamu, logika kamu bilang don't talk to stranger, perilaku kamu pada saat itu, insting kamu lari gitu, menyelamatkan diri. Padahal dia ngomong belum tentu jahat juga kan. Atau misalnya ya gitulah, kamu diprogram intinya. Insting itu sesuai program. Nah kalau intuisi itu adalah perasaan, bentuknya sama emosi. Nah makanya jangan salah, emosi itu timbul, harus tahu dulu sumbernya dari mana. Apakah dari pikiran, dari intuisi, atau dari insting. Nah emosi yang bilang ini adalah dari intuisi.
Apa bedanya intuisi sama insting ya? Intuisi adalah sesuatu yang timbul sebelum kamu berpikir. Jelas gak? Sebelum berpikir. Iya. Intuisi itu. Itu intuisi. Jadi intuisi datang sebelum pikiran. Contohnya, kamu lihat cewek, kamu lagi ngomong sama cewek, tiba-tiba pikiran kamu bilang ngomong A gitu. Zet gitu, tiba-tiba aja cepet ngomong A. Tapi begitu ngomong A, kamu gunakan pikiran kamu, jangan, kalau ngomong A nanti dia begini, jadi lebih baik begini. Muncul lagi perasaan yang lain kan, oh iya bener juga, waktu itu pengalaman begini. Jadi takut. Nah, itu insting, jelas nggak maksudnya? Datang setelah pikiran kamu. Tapi insting juga bisa datang secara instan, nggak pakai pikiran. Contohnya misalnya kalau di depan kamu ada singa, kamu kan nggak mikir dulu, pasti langsung lari. Gitu. Itu beda lagi ceritanya. Tapi yang jelas kalau ingin membedakan antara insting dan intuisi itu datang out of the blue sebelum kamu bisa berpikir, sebelum program kamu jalan. Gitu. Tapi pada saat out of the blue itu muncul, terus kamu pikirkan, hal itu akan jadi aneh. Kamu memilih untuk ngikutin program kamu akhirnya. Gitu. Dan aku tahu sih rasa takut untuk mengikuti intuisi, aku tahu karena intuisi itu nggak masuk akal kadang gitu. Iya betul. Terus intuisi itu bisa bikin kita dibilang gila kalau kita ngomongin ke orang. Satu lagi, intuisi yang bikin takut orang mengikuti intuisi itu karena kita harus membuang semua teknik, membuang semua persiapan yang kita siapin, dan rela spontan. Itu ngeri. Dan ya kan, dan itu penting juga sih. Tapi kalau kita mau nekat gitu, mau naik level, harus ada pengorbanan kan. Pengorbanannya ya malu-malu dulu untuk spontan dan buang semua teknik jadi natural gitu. Itu juga penting sih. Aku jelasin dua hal ya. Yang pertama ngomong soal Tuhan ya. Kan orang-orang kan agamanya beda-beda. Ini menarik loh, agamanya beda-beda. Iya. Ya kan, satu percaya Tuhannya begini, satu percaya dewa-dewa, satu percaya apalah gitu ya. Oke. Aku ngomong dalam lingkup pengalaman spiritual ya. Lucunya begini, setelah aku teliti, lihat video, ngobrol-ngobrol sama orang, terus lihat eksperimen-eksperimen, ternyata Tuhan itu universal. Maksudnya begini, semua orang pernah pasti semua orang yang sudah pernah mengalami pengalaman spiritual itu begitu yakin bahwa Tuhan itu ngomong sama dia, atau ya let's say Tuhan ngomong sama dia terus dia mengalami pengalaman spiritual. Yang menarik adalah dari sekian banyak pengalaman spiritual itu bisa dibagi-bagi atau dikategorikan berdasarkan daerah atau berdasarkan agamanya dia. Jadi misalnya agamanya dia, let's say agama A, dia akan mengalami pengalaman spiritual yang datang itu Nabi A gitu. Lalu si B, dia akan mengalami, karena agamanya B, dia akan mengalami pengalaman spiritual yang datang nabinya B gitu. Nah kalau misalnya dilihat dari daerah, itu juga lucu. Daerah yang mayoritas agama A, kalau ada yang mengalami pengalaman spiritual, yang dia lihat adalah si Nabi A. Terus di daerah yang B, yang datang si Nabi B gitu. Jadi aku rasa tanda kutip Tuhannya ini datang sesuai dengan kepercayaan si orang itu dalam wujud yang orang itu percayai. Misalnya dia agamanya A ya, dia akan datang dalam wujud si Nabi A dalam pikirannya dia atau dalam intuisi atau dalam mimpinya gitu. Nah jadi yang aku omongin ini adalah pengalaman spiritual. Tuhannya ini universal. Aku sangat percaya Tuhan ini universal. Cuma banyak orang yang nggak bisa nangkep, logikanya belum kuat nangkep si Tuhan ini, sehingga si Tuhan universal ini wujudnya menjadi sesuai dengan keyakinan orang itu gitu. Ya jadi aku rasa nggak masalah sih untuk agama macam-macam apa, karena pengalaman spiritual itu akan terjadi gitu. Itu aja ya. Kalau aku sih berpikirnya begitu ya. Oke. Jadi pengalaman spiritual itu ada, itu intinya. Poin yang aku ingin sampaikan itu. Pengalaman spiritual itu ada, datang dalam wujud apapun yang kamu yakini.
Ya. Sekarang ngomong soal belief. Kan aku tadi bilang ya, bahwa si universe ini, atau untuk lebih singkatnya si malaikat pelindung kamu ini atau Tuhan, itu dia tinggal di dimensi di luar dimensi ruang dan waktu kan. Jadi dia bisa lihat masa depan dong. Betul nggak? Ya. Iya kan. Dan dia pengen yang terbaik buat kamu. Itu udah pasti. Kalau dia nggak pengen yang terbaik buat kamu nggak akan lahir. Intinya gitulah. Dari jutaan sperma kamu kepilih satu sperma. Dan kamu melahirkan. Itu karena itu kalau kamu pikirin tuh ajaib. Kenapa dari jutaan sperma aku yang kepilih? Karena dia ingin kamu bahagia. Intinya malaikat pelindung kamu itu ingin bahagia, kamu bahagia. Nah dia kan bisa ngelihat masa depan nih, ya. Dia bisa ngelihat masa depan. Jadi dia tahu nanti kamu tuh akan bagaimana, yang membuat kamu bahagia tuh apa. Dia tahu. Nah, misalnya kamu meyakini sesuatu, keyakinan kamu itu tidak sinkron dengan penglihatan si malaikat pelindung ini. Mungkin penglihatan, aku kasih analoginya gini. Anggaplah kamu ada di lantai 1. Kamu nggak akan bisa lihat jauh. Kamu cuma bisa lihat sampai ujung mata kamu aja kan. Ya, lantai 1. Nah, si malaikat pelindung ini adanya di lantai 100. Dia bisa lihat lebih jauh lagi dari kamu kan. Karena dia di atas. Nah, kamu jalan, dia akan kasih tahu kamu belok kiri, belok kanan, belok kiri gitu. Dia akan memandu jalan kamu, ya kan? Nah, memandunya melalui intuisi tadi kan. Nah, sedangkan ada saatnya apa yang kamu percayai itu sebetulnya bukan yang terbaik buat kamu. Kamu harus lepaskan itu. Contohnya, contohnya kamu lagi jalan nih, terus tiba-tiba si malaikat pelindung yang di atas bilang kamu belok kiri gitu. Sedangkan yang kamu tahu atau logika kamu bilang kalau belok kiri itu jalannya sempit, terus jalannya buntu, terus belok kiri itu banyak penjahat. Mana mungkin itu yang terbaik buat saya? Ini bullshit ini, nggak bisa kayak begitu. Kamu pertanyakan itu, belief kamu, kepercayaan kamu bilang begitu. Kamu nggak mau belok kiri, kamu belok kanan. Nah, ntar kena yang macam-macam atau mungkin nggak atau mungkin memperlambat proses yang sebetulnya kalau kamu belok kiri bisa cepat. Dan yang pengalaman aku yang aku rasain bahwa si malaikat pelindung ini yang di atas ini dia bekerja kayak GPS. Maksudnya apa? Jadi kalau kamu suruh belok kiri, kamu nggak mau, kamu belok kanan, dia akan bikin rute lagi belok kanan ini menuju kemana yang paling cepat gitu. Itu ajaib deh. Mungkin nanti aku cerita deh kenapa bisa kejadian. Tapi aku rasa yang aku rasain dan dari pengalaman aku lihat dia kayak GPS. Kalau kamu milih jalan yang salah, itu akan memperlambat. Mungkin nggak malah petaka ya, tapi akan memperlambat. Dan kalau kamu ikutin, kamu akan sengsara karena berbeda dengan belief atau apa yang kamu percayai. Kamu akan sengsara. Tapi itu akan membawa kamu ke satu titik yang lebih bagus dari yang kamu inginkan. Contoh, dulu aku pengen aku lihat cewek cantik nih, si A gitu misalnya. Aku pengen dia, aku akan lakukan apapun untuk dapet dia. Intuisi bilang jangan, udah tinggalin dia. Tapi aku pengen gitu. Terus tinggalin. Nah, pada akhirnya karena aku ngotot gitu, nggak dapet. Terus dia akhirnya nikah gitu. Bilang lah kayak gitu. Dia akhirnya nikah, aku putus cinta, sakit hati, nangis, mau bunuh diri. Gitu. Tapi intuisi bilang jangan bunuh diri, udah tetap hidup. Nah, terus aku tetap hidup. Nah, besoknya tiba-tiba aku ketemu cewek yang lebih bagus dari dia. 10 kali lebih bagus dari dia dan lebih nurut, lebih segala macam yang aku sendiri nggak nyangka. Gitu. Jadi ya aku rasa gitu, kalau beliefnya nggak sejajar, yang itu yang terjadi. Bahkan kadang kalau belief kita nggak sejajar, kita ngelihat sesuatu yang datang ke kita kayaknya buruk amat gitu, buruk aja. Ada apa ini? Padahal kita udah ikutin intuisi. Belief kita pengennya ke A, tapi kita ngikutin intuisi ke B, tapi kayaknya buruk aja. Nah, justru di situ kita harus sabar, harus agak sabar aja dikit. Pasti ada sesuatu yang bagus yang datang, dan pada saat kita lihat ke belakang ya, kita hubungkan titik-titiknya dari jalan kita sebelumnya, kita baru bisa lihat bahwa kita bisa sampai ke sini kalau kita ngikutin titik-titik yang dikasih sama intuisi gitu. Kadang titik-titik itu nggak bagus gitu loh Tan. Ya jadi misalnya kamu suka, misalnya kamu pengennya si cewek si A gitu.
Nah, kadang ada yang lucunya begini, kamu pengen si A, ya, terus si malaikat si universe sepertinya udah ngasih A. Si A udah respon sama kamu, udah respon, udah bagus. Nah pada saat si A respon bagus, kamu tambah pengen lagi dong. Wah ini berhasil, jadi needy dong, bener nggak? Wah ini berhasil nih, pokoknya abis ini harus apa, abis ini harus apa. Tiba-tiba si A diambil, set gitu, kayak kamu dikasih umpan, terus umpannya diambil, terus kamu gondok gitu. Apaan ini gitu, kesel. Nah, itu sering kejadian. dan itu lucu. Pernah nggak kamu kayak gitu? Kamu suka sama cewek, terus ceweknya itu tergila-gila sama kamu, ngejar kamu, terus kamunya, wah ini pasti dapat nih. Terus tiba-tiba tahu-tahu dia hilang aja gitu, ilfil, ting gitu. Gak ada alasan apa-apa. Iya ini yang aku ceritakan ini. Wah terlihat gampang gitu loh. Ternyata kok susah juga. Iya, tiba-tiba hilang. Masih mending susah juga. Kalau dia hilang begitu aja. Aku pikir wah ini pasti jodohku ini. Terus, iya. Tiba-tiba ya kurang respon aja. Itu tiba-tiba hilang. Sampai saat ini aku sih sebenarnya jujur masih berharap sih. Nah sekarang pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi sedangkan kamu sudah mengikuti intuisi kan gitu? Iya kan? Nah, iya. Setelah aku pelajari, aku dapat jawabannya dari seorang spiritualis. Jadi ternyata begini, si siapa namanya, si alam semestanya ini mau bawa kamu ke satu titik. Cuma kamu sepertinya nggak peka untuk jalan ke titik itu. Oke? Jadi alam semesta ini menggunakan yang kamu suka sebagai pancingan. Ayo sini gitu. Dan kamu kan kepancing tuh. Kepancing akhirnya ngikutin pancingannya itu sampai titik itu. Begitu sampai titik itu diambil lagi pancingannya. Kamu mikir, ya nggak dapet gitu. Padahal kamu memang harus ada di titik itu. Memang harus ada di titik itu untuk bisa mendapatkan apa yang terbaik buat kamu. Tapi mungkin yang terbaik kamu belum tahu apa. Karena yang bisa lihat jalan ke depannya ya si malaikat pelindung ini. Gitu. Gitu. Bagi kamu sekarang otak logika kamu belum bisa melihat, kan kita nggak bisa lihat masa depan, belum bisa lihat masa depan. Kita kadang menginterpretasikannya sesuatu yang buruk atau susah atau apa gitu. Padahal enggak, memang kita harus lewat situ. Kayak gitu. Oke. Begini, jadi pertanyaan kamu, bagaimana kita berkomunikasi dengan alam semesta? Ya, lalu bagaimana kita tahu peran yang harus dijalankan seperti apa, gitu kan? Jadi gini, fungsi logika kamu bukan ikut campur sama proses, nggak ikut campur sama proses. Fungsi logika kamu itu hanya untuk kamu maunya apa, visualisasikan, gitu. Oh ya. Itu doang. Jadi untuk langkah awalnya. Fungsi logika kamu gini, logika kamu maunya apa, dan kamu visualisasikan fungsinya itu. Dan logika kamu punya satu fungsi lagi, yaitu membersihkan program-program bawah sadar. Jadi pada saat kamu visualisasi, misalnya kamu mau dapet cewek seperti A gitu, terus kamu bayangkan cewek seperti A, tiba-tiba logika kamu ngomongnya gini, mana mungkin. Nah itu yang ngomong program melalui logika atau inner voice. Nah pada saat mana mungkin, baru logika kamu gunakan, ya mungkin aja karena gini-gini untuk melawan program lama. Jadi fungsinya logika cuma itu. Nah sekarang pada saat kamu udah visualisasi, harus berbuat apa? Jangan pakai logika. Harus berbuat apanya? Peran kamu bagaimana mulainya? Terus setelah itu ABCD-nya gimana? Itu intuisi yang akan main. Jadi setelah kamu visualisasi, menentukan apa yang kamu inginkan, 3 hal akan terjadi. 1, kamu langsung dapet yang kamu inginkan, boom, selesai kan? Atau 2, kamu dapat ide. Dapat ide itu dapat ide lah. Kamu lagi mikirin gimana caranya untuk A, tiba-tiba kamu lagi jalan-jalan atau lagi mandi atau lagi mau tidur atau lagi tidur bahkan di dalam mimpi, kamu dapat ide. Lakukan B. Ide itu muncul dan pada saat kamu lakukan berhasil. Atau yang ketiga, kayak gitu. Muncul ide, muncul ide. Atau yang ketiga, kamu tidak terjadi apa-apa. Pada saat tidak terjadi apa-apa ya, kamu harus lihat lagi. Mungkin
memang tidak ada apa-apa, belum saatnya, atau ada program di bawah sadar yang menghalangi. Nah, kalau ada program bawah sadar menghalangi, kamu harus buang itu. Nah, itu mungkin topik bahasannya nanti lagi. Gimana caranya untuk membersihkan program kan gitu. Yang jelas, universe itu berbicara melalui feeling, melalui intuisi, feeling. Dia nggak mungkin melalui kata-kata. Nggak mungkin berkata, hai Tony, kamu harus enggak. Dia berbicara dengan bahasa universal, yaitu feeling, intuisi. Gitu. Jadi peran kamu adalah mengikuti intuisi. Udah. Itu peran kamu. Mengikuti intuisi, mengikuti passion. Itu doang. Jadi contohnya gini, kamu pengen dapet cewek gitu. Pada saat itu, intuisi kamu bilang apa, atau passion kamu bilang apa, atau yang passion itu maksudku seperti ini ya, aku lebih spesifik lagi. Passion adalah sesuatu yang kamu yang bikin kamu bahagia pada saat itu apa, itu passionnya. Passion adalah sesuatu yang bikin kamu bahagia, melakukan sesuatu yang bikin kamu bahagia. Misalnya kamu pengen cewek seperti A, dan pada saat itu passion kamu bilang main PlayStation, ya udah main PlayStation. Make yourself happy. Nah, happiness ini, kebahagiaan ini, itu akan membuat vibrasi atau getaran kamu, getaran energi kamu itu lebih kuat. Semakin bahagia, semakin kuat. Getarannya semakin kuat, semakin cepat nanti datangnya. Gitu. Ya, jadi penting banget satu lagi masukin ke proses adalah make yourself happy. Bikin diri kamu happy dengan mengikuti passion kamu. Jadi peran kamu adalah mengikuti passion. Pada saat itu kamu merasa main PS, ya udah main PS. Terus abis main PS ngapain? Nonton TV. Terus abis itu ngapain? Tidur. Misalnya kamu passion kamu seperti itu terus selama sebulan, ya udah ikutin aja. Gak apa-apa. Nah, nanti otak logika kamu bilang, gimana dong? Harus gini, harus gitu. Cuekin aja, ikutin aja. Nanti selama sebulan kamu lakukan itu, ya. Terus-terusan ikutin passion kamu, main PlayStation aja sebulan. Nanti tiba-tiba pas hari ke-30, kamu akan ngerasa bosen. Misalnya, kamu akan ngerasa bosen. Pada saat ngerasa bosen, passion kamu apa? Passion kamu misalnya, bosan nih mau ngapain? Approach gitu maksudnya. Passion kamu bilang approach karena bosan gitu main PlayStation. Ya udah silahkan approach. Atau nelfon cewek, ya udah silahkan nelfon cewek. Gitu. Tapi nggak mesti approach juga, tergantung intuisi kamu bilang apa gitu. Aku kasih pikiran aku ya. Aku nggak bilang kamu salah atau gimana ya. Tapi ya ini kita tukar pikiran. Menurut aku gini. Pada saat kamu visualisasi dan kamu lepaskan, kan kamu lepaskan. Kalau udah lepaskan itu udah jangan ikut campur, jangan nanya-nanya lagi gitu. Kalau kamu masih mancing-mancing, itu namanya nggak lepaskan, itu kamu nidi terselubung. Ya, karena kamu pikir alam bawah sadar nggak akan merespon sama visualisasi kamu, makanya harus dipancing gitu kan kamu pikirnya. Nah, kamu bilang, kamu diemin aja nggak muncul-muncul. Ya, itu sendiri belum lepas berarti kamunya. Kenapa? Kamu masih nungguin kan? Kok belum muncul-muncul? Kamu nungguin, berarti itu belum lepas. Dia nggak akan muncul sampai kamu lepaskan gitu. Bener nggak? Dengan nungguin, kok nggak datang-datang, itu belum lepas. Lepas adalah sama sekali udah nggak peduli. Ya, sama sekali udah nggak peduli. Fungsi kamu visualisasi sebetulnya apa? Ngapain harus visualisasi kan gitu? Fungsinya visualisasi adalah merasakan apa yang kamu ingin rasakan pada saat kamu sudah dapat. Kalau kamu udah dapat rasanya seperti ini. Begitu kamu udah rasain, kamu udah nggak mau lagi. Jadi fungsi visualisasi adalah untuk tidak menginginkan lagi apa yang kamu inginkan. Lalu kamu lepasin. Jadi udah nggak needy lagi. Jadi fungsi visualisasi adalah kamu bayangin kamu udah dapat, ya udah dapat, so what? Udah males, nggak butuh lagi. Kayak kamu pengen banget sebuah benda, pengen banget gitar bilang lah. Kamu belum dapat gitarnya limited edition. Kamu nabung pengen beli gitar. Wah, pengen banget. Udah kebeli nih gitarnya, mainin sebentar, paling digantung, udah kan nggak dimainin lagi, bener nggak? Jadi fungsinya visualisasi adalah untuk tidak needy lagi. Kamu udah mikirin kalau udah dapet kayak gini rasanya, oh enak, udah lepasin. Kamu udah nggak pengen lagi. Kamu mau hal itu, cuma udah nggak butuh amat gitu, mau dapat mau nggak. Jadi itu fungsinya visualisasi sebetulnya adalah
Visualisasi dan melepaskan adalah kepercayaan total kepada universe untuk membimbing kamu ke arah yang dia inginkan. Logika kamu udah nggak ikut campur lagi sama sekali. Kamu hanya memainkan peran, yaitu mengikuti apa yang alam semesta inginkan. Kan makanya sebutannya godlike. Kenapa? Kamu menyatu dengan alam semesta, jadi godlike. Kamu udah nggak pakai otak kamu. Otak kamu ini, logika kamu itu kecil. Hal kecil, logika manusia itu hal kecil. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuma mengulang program. Gitu. Jadi begitu kamu selesai visualisasi, kamu udah melepaskan, udah jangan pikirin lagi. Ikuti passion kamu. Karena apa? Yang membimbing kamu adalah passion kamu. Itu yang harus kamu lakukan actionnya. Misalnya passion kamu bilang main game, ya udah main game. Jangan mikir ya. Kalau kamu mikir habis ini apa, ntar jadi merusak proses. Ikutin aja ini. Intuisi kamu, main game. Terus misalnya main gamenya sebulan, ya udah main game aja sebulan, jangan pertanyakan, jangan sama sekali mempertanyakan, ikutin aja sebulan. Habis sebulan tiba-tiba kamu akan merasa bosen kan, aduh bosen nih, ngapain ya enaknya kan gitu kan. Perasaan kamu udah, passion kamu udah hilang. Kalau passion kamu masih ada, kamu akan main game terus sampai bosen. Begitu bosen, enaknya ngapain ya, buka Facebook ah. Pada saat kamu buka Facebook, tahu-tahu ada cewek, ping, nongol. Nah mungkin aja selama sebulan itu kamu passionnya main game, karena dalam sebulan itu cewek itu belum ada di Facebook. Begitu pas sebulan cewek itu baru ada, jadi kamu memang dibawa ke arah sana gitu loh. Nah tapi sekali lagi, untuk totally benar-benar total pasrah sama alam semesta yang nggak kelihatan itu menakutkan bagi logika gitu. Ya, Ya kan? Karena saking takutnya kamu harus pikir harus ada persiapan, kenapa belum datang, gini-gini. Nah logika kamu khawatir gitu. Tapi sekali lagi ini semua kepasrahan total, bener. Semakin kamu cari, semakin nggak ketemu kan, semakin nggak dicari malah ketemu, bener nggak? Ya, seperti itu. Emang strugglingnya itu logika ngomong gini, intuisi ngomong gini, nah, itu berdebat terus. Makanya ya memang begitu struggling. Tapi kalau aku lihat ya dari pengalaman aku ya, atau mungkin kamu juga bisa lakukan ini. Kamu lihat kembali pengalaman sebelumnya, 5 tahun 10 tahun ke belakang dari hari ini gitu. Kamu lihat, kamu jabarin semua keputusan yang kamu buat berdasarkan intuisi. Kamu lihat, kamu seperti dibawa, kayak ada polanya, kamu kayak dibawa. Bener-bener kayak ada yang membimbing gitu. Terlalu hebat untuk bisa mengikuti jalan kayak gini, ada polanya gitu. Dari sini tiba-tiba ketemu ini, ketemu. Kamu sendiri amazed, kaget, wow gitu, kok bisa kayak gini. Aku pun kayak gitu. Nah, itu bisa jadi sebagai bukti atau sebagai pancingan atau sebagai peyakin buat logika kamu. Nih lihat nih gitu. Nah, tapi logika kamu banyak worry sih pasti. Apalagi misalnya, ntar wasting time, udah umur segini lah, apa, ntar kesempatan hilang lah, gitu-gitu. Nah makanya godlike itu kepasrahan total sebetulnya. Berani nggak? Iya, ya memang menurut pengalaman gitu Ron. Aku bisa jadi seperti sekarang ini sebenarnya di luar rencanaku semua. Nah, betul. Justru rencana kamu, betul. Justru rencana kamu 180 derajat berbalik, tapi justru yang kamu dapat adalah lebih dari rencana kamu kan? Iya. Jadi intinya tuh sebetulnya gini, kamu akan dapatkan hal yang kamu udah nggak inginkan lagi. Paradoks kan? Bagi logika itu paradoks kan? Gimana kamu dapat hal kalau kamu nggak inginin? Tapi kenyataannya gitu, kamu akan dapat hal pada saat kamu nggak inginin lagi. Jadi benar-benar ingin tapi nggak ingin. Iya, makanya itu nggak konsisten bagi logika. Tapi ya begitulah intuisi. Aneh, tapi ya memang begitu. Kamu dapat pada saat nggak ingin. Loh, kok bisa gitu? Ya memang begitu. Makanya ya sekali lagi ya, logika. Ya memang nggak semua sih, karena memang kita kan posisinya berserah kan. Betul. Total. Jadi kita skenarionya ya sesuai apa yang alam semesta itu ciptakan. Betul. Ya mungkin kebetulan skenarionya alam semesta memang mendukung. Kita kan punya banyak impian kan, A, B, C, D.
DE ya. Ya mungkin yang sesuai dengan alam semesta AC ya, itu AC itu yang terwujud gitu. Yang B, DE ini enggak mungkin nggak terwujud gitu. Aku punya pengertian begini. Alam semesta selalu memberikan yang kita inginkan atau lebih. Ya, jadi kalau kita ingin sesuatu, kalau kita nggak dapat, pasti yang lebih akan dapat, yang lebih dari itu akan dapat. Kecuali kalau kita dapat yang buruknya, yang lebih kurang dari yang kita inginkan, itu karena program lama kita, ada belief yang menghalangi. Belief itu di alam bawah sadar, itu yang harus dibersihin. Gitu. Jadi kalau kita dapat apa yang kita inginkan, kalau kita nggak dapat apa yang kita inginkan, dua kemungkinan, kita bisa dapat lebih dari itu atau kurang. Pada saat kita dapat kurang atau begitu-begitu aja, nggak ada perkembangan, lihat alam bawah sadar kita itu ada program-program yang menghalangi. Nah, karena program-program itu di alam bawah sadar, ya kita nggak sadar dong. Begitu kita lihat di alam bawah sadar pakai logika, barulah kita tahu, oh ternyata di dalam alam bawah sadar nih ada program yang bilang begini. Oh, waktu kecil ternyata teman aku atau orang tua aku suka bilang begini, makanya masuk alam bawah sadar. Jadi fungsinya logika sebetulnya itu cuma menentukan tujuan akhir sama untuk melihat alam bawah sadar, untuk mereparasi belief yang ngaco. Tapi untuk menentukan jalan ke depan, logika nggak bisa dipakai. Yang dipakai menentukan jalan ke depan adalah intuisi. Logika buat menjelaskan, gitu. Skema besarnya sih seperti itu. Aku punya pemikiran seperti ini lagi. Kalau misalnya Ron ya, kan sering dapat istilahnya kebetulan ya, mungkin cewek yang telepon duluan terus apa itu kan Ron kan sudah punya pengalaman, istilahnya pengalaman di bidang romansa ya, mungkin sudah banyak kenal cewek-cewek, terus akhirnya jadi konsep butler itu kalau aku mikir apa yang pengalaman Ron yang dulu itu terakumulasi itu juga apa ya, menjadi penyebab di mana Ron punya banyak kemungkinan dibanding aku yang masih belum punya pengalaman sama sekali tentang wanita. Jadi mungkin kemungkinan yang aku dapat ini mungkin lebih kecil. Jadi itu misalnya Ron sekali dapat yang nelpon cewek 10 misalnya gitu. Aku cuma 1 gitu. Aku tanya sama dia, loh kok bisa begitu? Loh ya kan pengalamannya orang kan beda-beda. Kalau mungkin Ron nilainya sudah 5, ya kan. Kalau aku kan masih minus gitu loh. Istilahnya aku masih di posisi minus 1, Ron sudah 5. Ya, jadi maksud kamu begini, aku udah sering ngomong sama cewek dan punya teman cewek banyak. Aku punya teman cewek 100 dari awal-awal aku ngomong sama cewek. Jadi karena aku bekerja keras awalnya, jadi aku punya 100 teman cewek, kemungkinan aku 100. Sedangkan kamu belum seperti aku lakukan, jadi kamu cuma punya 1 teman cewek. Jadi 1 ya kemungkinan kamu 1, itu maksudnya kan? Iya. Nah, aku rasa begini, dulu aku pakai logika aku pengen punya banyak kemungkinan. Aku menciptakan kemungkinan menggunakan logika, gitu istilahnya. Menciptakan kemungkinan menggunakan logika. Ya kan, logika pasti mikirnya, oh karena ada kemungkinan gini-gini. Oke, kalau gitu gimana cara ciptakan kemungkinan? Nah, aku bikin planning, belajar dari orang, gini-gini, menciptakan kemungkinan. Nggak ada yang berhasil. Nah, justru pada saat aku ngikutin intuisi, baru kemungkinan itu muncul. Jadi kemungkinan yang besar yang aku punya sekarang, itu karena aku ngikutin intuisi. Jelas nggak maksudnya? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak orang yang baru mulai hari ini, baru tahu kayak gini, nggak punya kemungkinan 0, tiba-tiba misalnya aku butuh 10 tahun untuk bikin kemungkinan, tiba-tiba dia hanya butuh 2 hari kemungkinan bisa lebih besar dari aku. Mungkin nggak? Mungkin aja. Kenapa enggak? Kan gitu. Kalau kita bilang nggak bisa, kita udah menghakimi dong. Kalau kita bilang kenapa enggak, justru kita berserah. Nah, tergantung belief dia menghalangi dia maju nggak, dia bisa bersihin nggak alam bawah sadarnya. Terus apakah memang jalan dia bisa cepat atau enggak gitu, tergantung seberapa dia pasrah gitu. For example, orang pengen jadi kaya, let's say orang paling
paling kaya di dunia, Bill Gates lah misalnya. Bill Gates itu butuh waktu 10 tahun untuk jadi orang paling kaya kan, bilioner lah. Dia jadi bilioner butuh 10 tahun. Nah, sedangkan Mark Zuckerberg yang Facebook, dia nggak butuh lama kan, 3-4 tahun tiba-tiba jadi bilioner kan, ya kan? Maksudnya bisa jadi bilioner juga dalam waktu singkat gitu, cepat ngebut gitu. Dan sekarang ini kalau kamu lihat orang-orang kaya itu yang jadi bilioner itu ngebut lebih cepat dari yang sebelumnya gitu. Jadi aku pikir bisa, kamu juga bisa punya kemungkinan bahkan lebih banyak dari aku bisa. Kenapa enggak? Jangan jadikan pikiran logika bahwa aku punya kemungkinan banyak, kamu enggak, sehingga kamu tidak punya kemungkinan sebanyak aku, jadi kamu harus begini begitu dulu. Ya enggak, itu logika. Kamu berusaha melogikakan atau merasionalisasikan yang terjadi gitu. Itu logic talk. Logika kamu sedang menyusun teori konspirasi. Tapi sebetulnya bukan itu. Kembali lagi, seberapa pasrah kamu, seberapa nggak needy, dan seberapa bersih alam bawah sadar. Aku rasa sih itu ya. Menurut kamu gimana? Make sense nggak? Ya, yang tadi aku jelasin itu, make sense nggak? Ya make sense sih. Karena aku ngerti sih, karena kamu logical thinking banget, critical, dan tapi ya bagus, memang harus dipertanyakan ya. Kalau nggak gini loh, kalau kita logical thinking gitu, critical, kalau nggak dapat jawabannya rasanya tuh belum puas hati gitu. Kayak ada yang ganjel gitu. Iya, memang seperti itu sih. Kalau misalnya kan gini, misalnya kita apa perlu misalnya hasil dari intuisi ini kita akhirnya kita catat, maksudnya kita wujudkan secara logika. Misalnya kita tiba-tiba punya intuisi, ide konsep seperti ini. Nah, lalu logika kita kan pasti merekam, mencatat, atau misalnya kita mimpi. Nah, terus aku catat itu. Apa itu juga bisa? Ya, karena kalau kita punya ide atau apa, terus kita catat, terus kita rekam. Iya, nggak apa-apa. Kalau punya ide dicatat, direkam, oke. Tapi lebih bagus lagi bertindak saat itu. Jadi gini loh, ide kalau kita catat doang, besok udah basi, idenya udah basi, udah itu ide kemarin, sekarang udah nggak applicable. Justru ide akan applicable pada saat kita langsung jalanin sekarang. Makanya aku bilang spontan. Ide muncul, go. Nggak usah pakai ide, catat dulu deh nanti terus dipertimbangkan. Enggak, udah langsung go aja. Dan trust, totally trust bahwa itu akan membawa kamu ke satu titik yang diperlukan gitu. Penting sih spontan. Aku rasa sih intuisi itu nggak mikir ya. Kamu ambil aja yang kamu rasa benar pada saat itu, nggak usah mikir. Kalau perlu digambreng aja, blank, tak, dah ini aja udah gitu. Kalau lagi bingung, spontanitas aja, nggak usah mikir. Kalau lagi bingung, apapun yang ada di kepala, udah gitu. Ngomong sama cewek juga gitu, kalau lagi bingung udah ngomong ini. Nah, tapi ingat, belum tentu berhasil ya. Belum tentu berhasil saat itu ya. Saat itu belum tentu berhasil ya. Kadang berhasil, oke, kadang enggak. Nah, tapi ingat, kalau kamu udah bikin pilihan berdasarkan intuisi dan tidak berhasil, ingat, itu bukannya tidak berhasil. Itu adalah pancingan untuk kamu maju ke satu titik. Jadi meneliti perusahaan. Nggak perlu. Misalnya kamu nggak usah meneliti perusahaan. Misalnya perusahaannya gagal nih, misalnya kamu ditipu gitu, ya. Pada saat itu tampak buruk, tapi 2 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian, kalau kamu nggak ditipu, kamu mungkin nggak akan ketemu si orang ini yang minjemin kamu duit. Akhirnya perusahaan kamu maju gitu misalnya. Jadi misalnya kamu bikin perusahaan nih, kamu udah ikutin intuisi bikin perusahaan bangkrut misalnya, terus kamu punya utang. Nah, pada saat itu tampak buruk. Tapi kalau kamu nggak bikin perusahaan, nggak bangkrut, nggak punya utang, kamu nggak akan ketemu si orang ini. Ternyata orang ini bantuin kamu untuk bikin bisnis. Nah, begitu kamu lihat ke belakang, 2 tahun kemudian kamu lihat ke belakang, oh kalau misalnya perusahaan nggak bangkrut nih, mungkin ini nggak akan terjadi gitu. Makanya kamu jangan menghakimi begitu ada hal yang terjadi, kamu jangan langsung cap ini buruk, ini baik, ini buruk, ini baik. Jangan, itu logika. Cap buruk baik itu dari mana datangnya? Dari program kan. Program yang ngecap itu buruk atau baik.
Ya kan? Kalau misalnya kamu pacaran sama orang yang rambutnya merah gitu misalnya. Dari kecil kamu diajarin orang yang rambutnya merah itu jahat gitu. Terus kamu dapatnya orang rambut merah. Nah, kamu akan pikir, wah ini buruk. Padahal belum tentu. Jadi pada saat satu kejadian terjadi, jangan langsung hakimi ini buruk. Belum tentu. Dia lagi ngebawa kamu ke satu titik. Kayak gitu. Jadi ya udah ambil aja keputusan. Mau benar atau salah. Ngeri juga tuh. Ya, memang I know, tapi kalau kamu lihat ke belakang yang kamu lakukan dulu pada saat kamu ngeri nggak tahu mau apa ikut intuisi, biasanya akan membawa kamu ke hal yang bagus. Gitu. Memang ngeri, I know, karena logika kita kan butuh security. Tapi ya you have to do it gitu. Kayak aku dulu bikin ebook aku belum punya pengalaman nulis lah, nggak punya masalah, ya aku tulis aja 2 hari jadi sebarin tau booming. Nah, who knows? Kan gitu, you never know gitu.